Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mendemokan tugas pengolahan citra digital penugasan ke-10 kelas R dengan dosen pengampu Bapak Andri Kartika. Perkenalkan, nama saya Tegar Bangun Suganda. Dan nama saya Muhammad Ferianto dengan NPI 14621000035 dan teman saya. Dan saya Muhammad Santriku dengan NBI 14621000192. Baik, untuk deskripsi tugasnya, untuk yang pertama yaitu temukan dataset citra medis sesuai dengan ide topik. Ini sudah ada ya. Lalu untuk yang kedua yaitu buat skrip yang terdiri dari langkah A membaca input citra, lalu yang B mengimplementasikan dan menjalankan fungsi deteksi tepi edge detection di MATLAB sesuai yang diberikan dengan berbagai variasi parameter. Sobel ini untuk deteksi tepinya ada Sobel, ada Brewit, Mar and Hildreth, lalu ada Kenny. Lalu yang C, tampilkan hasilnya dan lakukan analisa terhadap hasil pengolahan 2B. Mungkin langsung bisa dibuka untuk MATLAB-nya. Oke, untuk saya akan menjelaskan yang ini ya, yang Sobel. Oke, untuk script Sobel ini yang pertama yaitu terdapat close all ini untuk menutup semua window ya. Lalu ada load image itu 1 sampai 6. Untuk datasetnya itu ya di bagian kiri mungkin untuk Mas Ferry mungkin bisa diperlihatkan, diklik dulu. Nah, itu di kiri bawah muncul. Oke, seperti itu. Di close saja, Mas. Oke, baik. Nah, untuk datasetnya 1 sampai 6 di load. Setelah di load dengan emread, kita melakukan konversi image warna ya, RGB to gray. Setelah itu yaitu melakukan ini ya, proses edge detection ya dengan menggunakan Sobel. Mungkin untuk fungsi Sobelnya mungkin boleh ditunjukkan. Nah, ini ya fungsi function G sama dengan Sobel edge detector, I yaitu input atau image, TH yaitu threshold. Lalu di bawah di line 10 ada MN yaitu untuk size dari image. G ini membuat matriks ya, membuat matriks dengan nilai 0 dari size M dan N. Lalu operator Sobel arah X dan Y, ini DX dan DY. Ini sudah dari sananya, yaitu ada 1, 0, minus 1, 2, 0, minus 2, 1, 0, minus 1 untuk DX, lalu untuk DY 1, 2, 1, 0, 0, 0, dan minus 1, minus 2, minus 1. Lalu untuk loopingnya for I sama dengan 2, M minus 1. Lalu untuk nested loopnya J sama dengan 2, N minus 1. Lalu sub image double I yang input tadi, lalu I min 1, I plus 1, J min 1, J plus 1. Lalu ini Rx mendapatkan turunan pertama, arah Y, sub D kali DX untuk per pixelnya, konvolusi mendapatkan turunan arah Y sama, yaitu berbedanya menggunakan DY, lalu mendapatkan besaran atau magnitud dari gradien D square root Rx akar 2, maksud saya pangkat 2, Ry pangkat 2, lalu ini thresholding untuk menentukan tepi dan bukan tepi. If D lebih dari threshold, Gij sama dengan 0 itu tepi, else Gij 255 background. Oke, kembali ke script. Nah, ini ya,
Shapel Edge Detector digunakan. Shapel Edge Detector IMG1 sama dengan Shapel Edge Detector IMG1. Nah, yang belakang itu parameter untuk threshold-nya. Yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lalu itu bawahnya figure dan subplot ya. Saya rasa ini sudah tahu ya, nggak perlu untuk dijelaskan lagi. Boleh dirun. Ini untuk figure 1 dan juga figure 2. Nah, untuk image 1 seperti itu. Image 2 dengan parameter 3. Image 3 dengan parameter 5. Image 4 dengan parameter 7. Image 5 dengan parameter 9. Dan image 6 dengan parameter 11. Seperti itu ya, jadi semakin tinggi, semakin putih ya untuk thresholdnya. Mungkin untuk Mas Ferry sebelum ini ya, di close dulu boleh. Coba yang image pertama diganti 99 untuk thresholdnya. Nah, coba di run lagi, Mas. Nah, dapat terlihat ya, apabila semakin tinggi untuk thresholdnya atau ambang batasnya, nah semakin edge-nya atau tepiannya semakin jelas ya. Ya, boleh di close, Mas Ferry. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Mas Ferry mungkin dapat menjelaskan. Monggo, Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Tegar. Ini saya akan menjelaskan untuk private edge detection. Baik, di sini terdapat script private ya. Ini untuk load gambarnya, image-nya dengan variabel image 1 dengan fungsi image 1. Kita masukkan untuk ngeload image ya sampai image 6. Dan di sini untuk konversi RGB menjadi satu channel menggunakan fungsi RGB to gray. Dan hasil warnanya akan menjadi grayscale ya, atau satu channel. Baik, di sini untuk private edge detection image 1, sini memanggil functional ya, dengan inputnya gambar. Baik, saya masuk ke function private-nya. Di sini terdapat function output image private sama dengan private HG detection dengan parameter input image, input gambar, garai underscore image sama dengan double input. Jadi kita double dulu ya inputnya, gambarnya. Kernel sama dengan negatif 1,0,1, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 0, 1. Ini untuk arah horizontal. B, arah vertikal kernelnya negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0, 0, 0, dan 1, 1, 1. Ini gradient sama dengan infilter, remix, sama kernel. Infilter. Oke, sini untuk vertical gradient sama dengan infilter, image, P kernel. Sini gradient magnitude ya, sama dengan ISPRT dalam kurung A gradient pangkat 2 ditambah V gradient pangkat 2. Output image, sini diintegrasikan gradient magnitude. Baik, kembali ke scriptnya. Dan di sini di sini ya untuk ngomongin fungsinya atau fungsinya tadi, dan inputnya gambar 1 yang sudah di grayscale-nya, dan gambar 2 sampai ke gambar 6. Di sini untuk menampilkan tata letaknya figur support.
Saya run ya. Dan di sini ya hasilnya untuk gambar 1 sampai gambar 6 terdapat jelas ya garisnya ya, garis tepinya ya, section dengan private gambar 1 sampai gambar 6. Dan saya akan melanjutkan untuk yang mark and build edge detection. Ini untuk scriptnya seperti tadi ya, di load image dengan fungsi embed dan dikonversi dengan warna aslinya RGB menjadi satu channel dengan fungsi RGB blockade gambarnya ya, gambar 1 sampai gambar 6. Dan di sini untuk memasukkan variabelnya margin variabel margin sama dengan ini untuk fungsinya margin x detection. Baik, masuk ke fungsinya. Sini ya, function gz sama dengan margin x detector dengan inputan parameter ini gambarnya, ini untuk sigmanya dan sizes untuk ukurannya. M, N sama dengan Z ukuran gambarnya, I, G sama dengan zeros, M, N ini dimatrikskan, ukuran sama dengan HZ, destination sama dengan ukuran negatif 1 dibagi 2, H sama dengan Gauss Laplacian, sigma ukuran. Ini memanggil function Gauss Laplacian ya, ini untuk Gauss Laplacian, fungsinya Gauss Laplacian. Baik, kita kembali ke Marley. Kita for I sama dengan 1 ditambah stand M dikurangi distance. For J sama dengan 1 ditambah stand N dikurangi distance. Sub double I dalam kurung I dikurangi distance I plus distance. J dikurangi distance J plus distance. Rx sama dengan sum dalam kurung sum dalam kurung sub kali H. G I, J sama dengan RX. Sini GS sama dengan IM 8 waktu green. GZ sama dengan 0 G. Tapi kembali ke scriptnya. Dan di sini sigmanya saya buat inputan angka 1 ya. Dan untuk HZ-nya ini 1, dan yang nanti gambar 2-nya 3, 5, dan gambar 4-nya 7, HZ-nya saya run ya. Ini untuk tata letaknya dan menampilkan gambarnya figur support. Saya run. Sini ya, terdapat ini untuk gambar 1 dengan sigma 1 dan SS-nya 1. Ini sigma 1, SS-nya ukurannya 3, ini ukurannya 5, baru nampak. P-nya ini sigmanya 1 karena sigmanya 1 semua. Dan ini ini 5 ya, baru nampak ya. Size-nya ya, ukurannya ya. Dan ini untuk ukuran 7, ini untuk ukuran 9, dan ini untuk ukuran 11. Dan saya coba rubah sigmanya menjadi 0,5. Terdapat perbedaan. Untuk gambar 1 masih tetap. Nah,
Untuk yang gambar kedua juga sigmanya saya rubah 0,5. Baik, di sini ya, jika untuk sigmanya 0,5 dan size ukurannya 3 baru nampak ya, tepinya ya, hanya bulatnya saja dan ini masih belum nampak karena size-nya ukurannya 1. Baik, untuk Kenny Edge Detection akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Muhammad Sandriko. Boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih. Saya akan meneruskan untuk Kenny Edge Detection ya. Dan tampilkan hasilnya dan melakukan analisa ya terhadap eh, nomor 2 ya. Semua citranya yang telah disiapkan dan metode apa yang paling sesuai dengan permasalahan. Oke, langsung ke codingan MATLAB. Untuk fungsi dari Kenny, ya, oke. Di sini terdapat function Kenny Edge Detection ya, bw, id, g non max sama dengan Kenny Edge Detection dengan parameter input dan low th underscore th, terus ada height th dan sigma sama size-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus detail image. Di bawahnya di line 13 di sini ada mn dengan size-nya input dan i dengan id sama dengan zeros dengan parameter mn, dengan orient sama dengan zeros dengan parameter mn. Ini proses penghalusan dengan filter Gaussian dengan ukuran sama dengan hash size. Sini F sama dengan Gaussian dengan isian sigma dan hash size, dengan IG sama dengan infilter diisi dengan inputan sama fungsinya. Dan di sini untuk bentuk operator gradient Sobelnya ya, dx sama dy diisi dengan 1, 0, min 1, 2, 0, min 2, 1, 0, min 1. Dan dy 1, 2, 1, 0, 0, 0, min 1, min 2, min 1. Dan seterusnya menentukan gradient arah min x, arah min y ya. For i sama dengan 2, 2 m min 1. Terus for j sama dengan 2, 2 n min 1. Sub sama dengan double bak kurung IG, bak kurung I min 1, titik 2 I tambah 1, koma J kurang 1, titik 2 J tambah 1, titik kurung. Terus RX sama dengan sum, bak kurung sum, dalam ini terdapat kurung sub dan dikali dx convolution. Terus yang ini untuk RY sama dengan sum, bak kurung sum, sub sekali dy. Terus D sama dengan SGRD, kurung RX di pangkat 2 ditambah RY pangkat 2. Terus ID dalamnya ada I sama J ya, sama dengan D. Terus ini OR sama dengan ATAN, RY dibagi RX. OR, kurung OR lebih kecil dari 0 sama dengan OR, kurung OR lebih kecil dari 0 ditambah I. Orient kurung I sama C dengan OR dikali 180 dibagi Pi, berupa sudut. Terus di N. Terus dalamnya Canon Max sama dengan non Max. Dalamnya ID sama Orient nanti dipanggil. Terus namanya. Terus disimpan BW sama dengan high stress. Ya, terus dalamnya Canon Max. Dalamnya low thresholdnya TH. Sama high-nya threshold. Terus di figur untuk gambarnya ya. Oke, langsung ke script. Pertama-tama di sini kita membaca citra dulu ya, image
variabel image 1 di merit gambar 1 sampai 6, terus gambarnya dirubah menjadi gray, di RGB to gray ya, gambar 1 sampai 6. Terus untuk selanjutnya dibuatin parameter, dibuatin variabel maksudnya, variabel Kenny Edge Detection 1 sampai 6. Terus dimasukkan functionnya Kenny Edge Detector, dan ini kita masukkan parameternya fungsi tadi ya, input 0,1, 0,4, 1, 5. Coba di run dulu Mas. Nah, untuk Kenny menghasilkan gambar ya seperti ini. Dari inputan tadi, oke, gambar. Coba lihat parameternya Mas. Nah, ini kan diisi dengan 0,1, 0,4, dan 1 sama 5 ya. Coba untuk gambar 1 diubah. Coba ini 0,5 untuk gambar 1. Gambar 1 atas image 1 Mas. Yang 0,1 itu, yang belah kiri. Coba 0,5. Terus yang kanan 0, coba 1 gitu. 1. Kanannya coba 2. Oke, itu sama itu 7 ya Pak. Oke, kita bandingkan hasilnya. Nah, gambarnya jadi cukup jelas ya. Di deteksi tepinya itu dia kelihatan untuk gambar 1 ini daripada gambar yang lain, yang itunya kurang nih menurut saya. Jadi untuk dimainin dari parameternya, just tolong dilihatin parameternya juga Mas. Digeser dulu, geser sebelah kiri untuk figurnya. Nah, di sini diisi untuk 0,5, 1, 3, dan 7 dia lumayan ya. Oke, sekarang untuk soal terakhir ya. Ini mohon maaf ya, teman saya eh, mungkin disconnect ya. Kita lanjutin aja gak apa-apa. Di sini lakukan analisa terhadap hasil pengolahan dari nomor 2B ya untuk semua citra itu yang telah disiapkan, dan metode apa yang paling sesuai dengan permasalahan dan citra input yang digunakan. Dan kami itu memilih private edge detection ya. Coba hasil outputan private dengan citra kami, retakan tulang belakang ya. Kami memilih private edge detection itu karena ini tuh teknik memproses gambar dengan efisien ya, secara komputasional, dan dapat mereduksi noise dengan menekankan intensitas tepi ya, dan menekan daerah dengan variasi intensitas yang sedikit gitu. Makanya cocok sekali dengan citra gambar kami dengan
retakan tulang belakang seperti itu. Jadi untuk itu saya akhiri ya untuk presentasi ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.